Ya kalau yang sekarang kita seperti yang didengar sekarang inilah, gitu ya. Nah, jadi kami kan diminta konfirmasi. Itu yang masalah yang berita yang dulu. Ada kami sudah jawab seapa ada yang bisa kami mengerti. Yang dimaksud HKM sebenarnya siapa tuh? Kita nggak tahu, saya sendiri nggak tahu. Baik Pak, terkait dengan masalah informasi yang disampaikan ke Dewan pencemaran lingkungan yang dilakukan Megalanik, bagaimana tanggapan? Begini, kalau pencemaran itu yang dilakukan Megalanik sebenarnya itu kami lagi membina itu masalah yang di ilegal dulu. Yang ada di dalam Megalanik itu yang lagi kita bina. Saran Dewan disuruh laporkan ke polisi? Kita laksanakan yang terbaik. Yang penting kami dengan masyarakat itu bisa bekerja sama. Ya, berarti belum ada rencana untuk melaporkan penambang ilegal itu ke polisi di wilayah hukum? Itu tergantung nanti. Yang jelas kita lagi bina sekarang. Bahkan dari kami sendiri sudah menyuratin kepada ilegal itu bahwa mereka itu segera meninggalkan yang lokasi itu. Itu sudah kita kasih. Itu ya. Karena kalau bisa kita bina, kita bina. Karena kan kita tidak mau yang pertama itu masalah yang kita kejar tadi itu dibilang PAD. Kalau yang ilegal kan nggak ada PAD. Itu. Dan kalau itu yang keduanya masalah lingkungan. Ini kita ini secara perusahaan itu yang sangat wajib. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau ditanya itu pelaporan itu kita dari dulu sudah koordinasi terus. Bukan nggak kita koordinasi. Sampai kapan Pak akan dibina itu? Sebelum dibinasakan? Kita tidak bilang binasakan, yang penting kita bagaimana itu membina yang terbaik. Pak, terkait lahan masyarakat yang udah diklaim jadi ini sebenarnya udah dilakukan penggantian ganti rugi atau seperti apa sistem yang sudah dilakukan? Karena ada beberapa masyarakat mengatakan bahwa klaim perusahaan itu adalah miliknya masyarakat. Bagaimana sistem sekarang? Oh itulah, kalau memang itu kita secara itu UP itu tidak mengklaim itu lahan itu punya perusahaan, itu ya. Kita itu yang di mana bisa bekerja di situ dulu kita bekerja. Yang kedua itu yang kita usahakan itu bagaimana masyarakat itu bisa bermitra dengan kita yang punya lahan itu. Yang punya lahan, Itu, yang punya lahan itu kita bermitra supaya itu seperti yang disarankan oleh Distabel sendiri. Nah, jadi itu karena kita tidak mau itu berbentrok sebenarnya. Yang jelas itu masyarakat itu punya mereka itu bagaimana mereka itu bisa mendapat yang terbaik. Jadi itu. Jadi dengan masyarakat itu kita tidak mengklaim itu lahan kita, tapi lahan masyarakat yang bisa kita kerjasama. Mekanisme kerjasamanya seperti apa sekarang? Itu berbagi hasil nanti sesudah kita kerja, ambil hasilnya kita bagi dengan dia dan kita tutup reklamasi balik, kita perbaiki bagus lagi, kita serahkan lagi lahannya dia. Berapa persentasenya? Persentase itu yang seperti kita jalani sekarang itu sekarang itu sekitar 10%, bisa kurang bisa lebih. Ya. Jadi apa yang sudah kita jalani dengan masyarakat. Ya, sedangkan unit yang mau kerjasama dengan perusahaan itu seperti apa, Pak? Bagaimana caranya? Bagaimana maksudnya? Tadi ada beberapa unit yang alat yang bisa bekerja sama dengan perusahaan, itu mekanisme seperti apa? Ya, yang seperti yang kita jalani sekarang, yang penting itu kita ini ada yang punya lahan kita ambil untuk dia, yang berapa permintaan itu, dan itu yang kita ini dengan masyarakat itu yang terutama. Dan itu nanti hasil itu kita bagi. Ya, kalau dipresentasikan seperti apa? Apakah satu unit itu ada di, ini sekian per unit baru boleh kerja atau seperti apa itu? Biar nggak mengambang. Maksudnya? Aturan dalam satu unit untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan itu berapa bayarnya dan juga dengan masyarakat lahannya seperti apa mekanisme presentasinya, Pak? Presentasinya ini Pak, karena kita ini dan untuk PAD-nya aja sudah sekian persennya itu ya. Jadi kita kurang lebih itu baru bisa itu membagi hasilnya itu sekitar 5%. Gitu ya. Jadi itu sudah ada semuanya itu terhadap PAD semua dan terhadap yang SPT. Jadi sedikit lagi Pak, saya minta pertegas Pak Direktur cabang ya. Mengenai masalah pencemaran aliran sungai itu bukan Megalanik yang lakukan itu. Yang jelas sekarang ini itu disebabkan itu oleh penambang dan penambang itu terutama kan dari atas dulu. Kami ini penerima penderita pertama. Walaupun di situ ada dan kita ini berarti Megalanik ada juga di dalam Megalanik itu kita lagi bina karena itu disebabkan oleh ilegal tadi itu yang tidak ada di berarti bukan Megalanik. Nah sekarang ini karena kita ini Megalanik ini kan lagi berusaha supaya jangan ada gitu ya. Jadi kalau dituduh ke Megalanik terus itu ya seakan-akan semuanya itu punya Megalanik
Yang membedakan Berarti pekerja Megalanik hanya sebagian, ya? yang membedakan sistem kerja Megalanik dengan sistem kerja para ilegal itu seperti apa sampai sehingga mengambil kesimpulan bahwa yang membuat keruh itu sungai itu adalah pihak bukan Megalanik. Seperti apa mekanismenya? Nah, begini, karena sekarang itu kalau dilihat dari kami sebenarnya, dari pertama kami izin yang keluar itu kami sudah dulu itu menganalisis dampak lingkungan. Sebenarnya itu dari dulu sudah ada di ambang batas. Dulu kami sudah laporkan kepada pihak tertentu yang berkewajiban. Nah, dan yang kedua ini selalu memang kalau dibilang itu pencemaran tetap ada, bukan tidak ada. Itu tetap ada. Disebabkan penambang-penambang yang di atas di hulu itu terus kepada kami. Ditambah kalau itu kami nambang kalau dah pasti itu bertambah besar lagi. Nah, dan kami ini berusaha itu yang kami nambang itu tidak begitu dampak kepada lingkungan. Itu yang diusahakan oleh perusahaan. Nah, jadi itu kalau memang itu tetap kalau bagi kami perusahaan tetap berusaha seminimal mungkin itu nampak lingkungan. Itu kerja sekarang mengeruk dengan alat berat atau penyedotan? Sekarang memang digeruk dengan alat berat. Itu itu benar itu. Itulah yang kami, karena itu kan bekas-bekas penambang yang dulu itu kita itu bina supaya itu biar terbaik itu nanti. Biar nggak ada lagi nampak yang lebih parah. Pak, betul Pak Yati.